Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang ajaib. Kesempatan hari ini kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk boleh belajar akan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan apa maksud Tuhan dari kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap belajar akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita bisa buka Alkitab kita masing-masing. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya tidak akan membacakan apa isi natsnya Bapak Ibu, tapi kita akan bahas apa isi dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal yang ke-7 ini menceritakan ada seorang raja yang mengalami ketakutan, kegelisahan oleh karena kerajaannya yang akan diperangi oleh sekutu kerajaan yang ada di daerahnya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, raja ini bernama Raja Ahaz. Mungkin Raja Ahaz ini tidak asing lagi di telinga kita Bapak Ibu, dan kita sudah tahu bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap Raja Ahaz. Ketika Raja Ahaz mengetahui bahwa sekutunya akan memeranginya, dia khawatir akan masa depan kerajaan yang dipimpinnya. Dia takut dan dia cemas Bapak Ibu. Di sisi lain, ketika dia menerima ajakan dari raja kerajaan seberang, dia akan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di sisi lain, ketika dia tidak mengikuti dan tidak menuruti ajakan dari sekutu, maka sekutu ini akan berperang, berbalik melawan Raja Ahaz dan kerajaan dan bangsanya. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, situasi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang Raja Ahaz alami pada waktu itu. Saat ini saya, Bapak Ibu Saudara, pasti dan tidak kita pungkiri, kita juga cemas akan hidup kita. Yang sudah berkeluarga dan yang sudah punya anak, bagaimana masa depan anak-anak. Yang masih belum berkeluarga, bagaimana masa depan pekerjaan, di perantauan seperti apa usaha dan sebagainya. Ketakutan itu tidak lepas dari kita sekalipun kita anak-anak Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Nah, di tengah-tengah ketakutan yang kita alami, bagaimana sikap kita untuk tinggal tenang di dalam Tuhan? Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita untuk tinggal tenang di dalam Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari sikap kita untuk tinggal tenang di dalam Tuhan di tengah kesulitan, di tengah ketakutan kita pada saat ini. Yang pertama, kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ini, suara Tuhan dikumandangkan melalui Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz didatangi oleh Nabi Yesaya. Di ayat yang keempat, ketiga dan keempat di situ dituliskan, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Di ayat yang keempat, apa isi firman Tuhan itu kepada Yesaya yang akan Yesaya sampaikan kepada Raja Ahaz? Di ayat yang keempat, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita yang mendengarkan renungan pada hari ini, firman Tuhan datang kepada kita semua. Firman Tuhan berbicara, janganlah takut, tinggallah tenang di dalam Tuhan, janganlah kecut hatimu.
Artinya apa Bapak Ibu? Sebesar apapun kesulitan kita saat ini, ketakutan kita banyak tidak terkatakan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengar melalui Yesaya pasal yang ke-7 ini, jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut, oleh karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Tuhan memakai Yesaya untuk berkata kepada Raja Ahaz, jangan takut. Itu semua karena sudah ada di dalam rencana Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-7 dikatakan apa Bapak Ibu? Jaminan yang Tuhan berikan kepada Raja Ahaz. Di ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ketakutan yang difikirkan oleh Raja Ahaz, peperangan besar-besaran yang akan dilakukan oleh sekutunya, hancur-hancuran mungkin di bayangan Raja Ahaz, tetapi firman Tuhan kepada Yesaya yang akan dikatakan kepada Raja Ahaz itu tidak akan terjadi. Dahsyat ya Bapak Ibu, dahsyat sekali Tuhan kita. Dia berkata jangan takut, Tuhan berkata tinggallah tenang. Dia menjamin bahwa ketakutan yang dipikirkan oleh Raja Ahaz ini itu tidak akan terjadi. Hal yang sama akan kita rasakan pada kita di tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kesulitan hidup yang kita alami, firman Tuhan katakan jangan takut. Tuhan bilang apa? Tinggallah tenang. Nah Bapak Ibu, tugas kita hanya dengar akan suara Tuhan. Dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya kepada kita saat ini, kita harus dengar. Jangan takut. Nah, suara Tuhan Bapak Ibu bisa kita terima melalui banyak hal. Melalui pasangan kita, dinasehati kita harus terima. Pimpinan kita, Bapak Ibu Gembala, dan bahkan anak kita sekalipun, itu bisa Tuhan pakai untuk berbicara, mengajar pribadi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lalu cara kita yang kedua untuk tinggal tenang di dalam Tuhan apa Bapak Ibu? Percaya akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pembacaan kita di ayat ke-8 dan seterusnya. Di situ kita akan jumpai bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahaz semuanya aman dalam pembelaan Tuhan. Nah, itu semua dikarenakan oleh Raja Ahaz percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan melalui suara Tuhan yang didengarnya melalui Nabi Yesaya. Percaya, beriman kepada Tuhan Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita secara manusia kita belum bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Bagaimana masa depan kita besok, seterusnya bagaimana masa depan kehidupan anak-anak kita, pekerjaan usaha kita yang kita pimpin saat ini. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu percaya Bapak Ibu. Mempercayai Tuhan dengan sungguh berarti mempercayai penyertaan-Nya dalam hidup kita. Mempercayai Tuhan dengan sungguh berarti percaya kepada Tuhan akan pertolongan-Nya, percaya akan janji-Nya yang sudah diberikannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam kesulitan yang kita rasakan pada saat ini, apapun namanya kesulitan kita, yang pertama kita harus tinggal tenang di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita untuk tinggal tenang? Yang pertama, kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan yang kedua, kita harus percaya bahwa suara Tuhan yang kita dengar melalui firman-Nya, melalui siapa saja yang Tuhan pakai, itu menjadi jaminan yang pasti untuk mengubah kita, memproses kita, dan tentunya ada masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Ya, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menolong kita dan pasti memberikan kita kekuatan untuk boleh tetap semangat, untuk tetap berjuang,
menjalani hari-hari kita. Oleh karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan bersama dengan kita semua. Ya puji Tuhan, kita bersyukur akan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami pelajari hari ini. Kami mau selalu tinggal tenang di dalam Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kami masing-masing, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Engkau bersuara atas kami, Engkau berkuasa dan Engkau layak untuk dipercayai. Mampukan kami Tuhan untuk selalu beriman dan dengar-dengar akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan akan renungan firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa di surga menjadi bagian kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.